Wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya mohon waktunya sebentar. Praktik baik yang sudah saya laksanakan. Saya melaksanakan praktik baik berupa asesmen formatif, di mana Bapak Ibu semua sudah tahu kalau yang namanya asesmen formatif ini biasanya kita lakukan ketika selesai pembelajaran. Tidak hanya selesai pembelajaran, tapi saat proses pembelajaran itu berlangsung. Dari awal sampai pembelajaran berakhir. Itu biasanya dalam bentuk diskusi kelompok, ya biasanya kalau asesmen formatif. Ada kuis, ada presentasi siswa. Nah itu kan biasanya kalau dalam pembelajaran itu bertujuan untuk bagaimana siswa itu sudah sampai belum sih sama tujuan pembelajaran yang kita buat gitu. Materi yang kita berikan kepada siswa itu mereka sudah sampai di situ belum sih gitu. Nah itu kalau ukurnya dari asesmen formatif kita. Dan biasanya kita melaksanakannya itu bisa lewat kuis tadi yang saya bilang, bisa lewat presentasi, bisa lewat diskusi kelompok. Dan itu biasanya kita lakukan sering ya. Dan yang paling sering kita lakukan adalah diskusi kelompok, presentasi, walaupun kuis pun juga sering kita lakukan. Nah, kalau saya biasanya menggunakan beberapa aplikasi atau web yang memang pernah saya lakukan banyak. Nah, kebetulan saya menggunakan kali ini Kahoot. Sebenarnya aplikasi atau website game edukasi Kahoot ini dia sudah sangat terkenal. Ya, selain Quizizz, Kahoot itu bahkan terkenal sampai di luar negeri ya, Amerika, Eropa itu menggunakan Kahoot. Ya, setiap kali mereka mau melakukan evaluasi pembelajaran mereka. Di Kahoot ini mereka tidak hanya dalam bentuk pertanyaan, nanti ada yang paling tinggi yang lainnya, ternyata mereka sudah mengupgrade. Dan saya baru lihat lagi, benar-benar seperti game, tapi mereka siswa tuh harus tetap bisa menjawab, bisa dalam bentuk kelompok, bisa dalam bentuk individu, gitu. Dan itu akan memacu siswa untuk mencari jawaban sebanyak mungkin yang benar, karena memang gamenya itu sangat-sangat seru, ada banyak jenisnya. Kebetulan kemarin yang saya gunakan itu gamenya dimana awas ada robot, nah gitu. Tapi ada dalam bentuk bahasa Inggris saya lupa. Ada dalam permainan Kahoot ini ada yang awas ada robot, terus menyusun tower paling tinggi, ada piramid juga, terus ada koleksi harta karun. Nah, jadi yang nanti siswa ada yang koleksi harta karun. Di sini mereka harus menjawab pertanyaan untuk bisa kabur dari robot. Dan ini ada levelnya, gitu. Mereka juga harus kerjasama. Kalau mereka nggak bekerja sama, nanti kawannya itu bisa ketangkap robot, yang akhirnya semua satu kelas itu kalah di levelnya. Jadi itu membuat mereka tuh lebih fun gitu, lebih senang gitu ketika mereka mengerjakan suatu soal. Biasanya kan kalau sudah mengerjakan soal mereka sudah suntuk, pusing gitu kan, soal lagi, diskusi lagi. Nah, ini sedikit merefresh mereka. Dan pengalaman saya ketika saya menggunakan ini, mereka justru ketagihan. Mereka mau lagi bu, ada lagi bu pertanyaannya bu, ada lagi bu gamenya, karena ini tuh sudah membangkitkan mereka, semangat mereka dalam belajar. Meskipun sebenarnya mungkin karena ada gamenya ya, karena ada game yang memang mereka sangat senang gitu. Tapi di balik itu mereka harus tetap belajar. Mereka harus tahu jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Kalau tidak ya mereka akan kalah dalam level. Udah seperti itu. Untuk Kahoot sendiri dia tidak sulit ya kalau untuk Bapak Ibu mau membuat akunnya, tinggal login saja. Bahkan kita kan sudah punya akun belajar, itu kita tinggal daftar aja di situ. Jadi buatnya sama seperti kalau kita membuat soal di Quizizz, tapi nanti kita bisa rubah banyak banget tipe soalnya. Ada kuis dengan pilihan ganda, terus ada benar salah, bahkan kita bisa buat puzzle di Kahoot itu. Gamenya itu ada
gambar yang kita sembunyikan dalam bentuk puzzle. Nah, anak-anak itu harus menebak gambar itu dengan mengklik gambarnya. Jadi banyak tipe-tipe soalnya. Sama kayak quiz, tapi di sini bedanya nanti soal yang kita buat itu akan dimasukkan dalam bentuk game. Dan kebetulan yang gratisnya ada beberapa game. Kebetulan yang ini dia karena ada level ya, yang saya praktikkan ke anak-anak ada level dan dia berbatas. Karena kalau mau yang unlimited atau tidak terbatas ya harus bayar. Tuh, karena memang kalau di luar negeri sana pakai kahon ini berbayar, mereka memang membayar, ya, karena berbeda sama kita. Kalau kita pakai yang mode gratis ada, tapi berbatas. Kebetulan yang paling diminati anak-anak yang seperti ini dia berbayar, jadi ada batasnya. Tapi kita bisa mencobanya gratis, gitu Bapak Ibu. Baik, sekian dari berbagi praktik baik saya, semoga informasinya bermanfaat dan bisa dicoba oleh Bapak Ibu untuk selingan mungkin nanti selama pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.